Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Melia Agustin, nomor induk mahasiswa 1124 1054, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Di sini saya akan berkomentar terkait berita yang berjudul Indonesia Gelap, Daftar Pabrik yang Bangkrut di Era Prabowo. Berdasarkan teori relevan dan didukung oleh bukti-bukti yang konkret. Pertama, ada penutupan pabrik dan PHK massal. Video tersebut menyoroti penutupan sejumlah pabrik besar di Indonesia pada awal 2025 seperti yang pertama ada PT Sri Rejeki Isman atau Sritek, menutup operasional pada 1 Maret 2025 menyebabkan 10.665 pekerja terkena PHK. Yang kedua ada PT Yamaha Musik Produk Asia dan PT Yamaha Indonesia menutup 2 pabriknya pada Maret dan Desember 2025 mengakibatkan 1.100 buruh terancam PHK. Yang ketiga ada PT Sanken Indonesia menutup semua lini produksi di Bekasi per Juni 2025 menyebabkan 459 buruh terkena PHK. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis dalam sektor manufaktur Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada teori ekonomi yang relevan. Yang pertama ada Creative Destruction Joseph Schumpeter. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam kapitalisme, inovasi dan perubahan teknologi dapat menyebabkan kehancuran industri lama. Penutupan pabrik-pabrik tersebut bisa dilihat sebagai bagian dari proses ini, di mana perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar atau teknologi akan tergantikan oleh yang lebih inovatif. Yang kedua ada teori siklus bisnis. Siklus bisnis menggambarkan fluktuasi aktivitas ekonomi dari ekspansi ke kontraksi. Penutupan pabrik dan PHK massal dapat menjadi indikator fase kontraksi dalam siklus ini yang mungkin dipicu oleh penurunan permintaan global atau domestik. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif David Ricardo. Dalam konteks globalisasi, negara-negara akan memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Jika Indonesia kehilangan keunggulan ini dalam sektor tertentu seperti tekstil, maka produksi akan berpindah ke negara lain yang lebih efisien, menyebabkan penutupan pabrik di dalam negeri. Selanjutnya, yang ketiga ada faktor penyebab penutup pabrik. Yang pertama itu penurunan permintaan global. Misalnya PT Sanken Indonesia mengalami penurunan permintaan pasar ekspor dan domestik dengan utilisasi pabrik hanya mencapai 14% pada 2024. Yang kedua ada restrukturisasi perusahaan.
perusahaan induk Sanken Electric memutuskan untuk mengalihkan fokus produksi ke semikonduktor di Jepang, menyebabkan penutupan pabrik di Indonesia. Yang ketiga, masalah keuangan. Sritek dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang akibat beban utang yang tidak mampu dibayar. Selanjutnya, yang keempat, ada dampak sosial dan ekonomi. Penutupan pabrik dan PHK massal berdampak signifikan pada yang pertama itu tingkat pengangguran. Karena ribuan pekerja jadi kehilangan pekerjaan, maka dari itu tingkat pengangguran akan jadi lebih tinggi. Yang kedua, daya beli masyarakat. Penurunan pendapatan rumah tangga dapat mengurangi konsumsi, jadi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada stabilitas sosial. PHK massal dapat memicu ketidakpuasan sosial dan potensi kerusuhan. Selanjutnya, dari video tersebut kita dapat lihat bahwa adanya yang pertama, satu, tingkat kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi nasional, khususnya sektor industri. Banyak penonton merasa cemas jika tren ini terus berlanjut, karena sektor manufaktur adalah salah satu tulang punggung ekonomi dan penyedia lapangan kerja terbesar. Yang kedua, narasi yang provokatif. Judul dan penyajian video menggunakan kata-kata yang cukup provokatif seperti Indonesia gelap, yang bisa membentuk persepsi negatif dan memperkuat sentimen ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ini efektif menarik perhatian, tapi bisa memicu polarisasi jika tidak disertai data berimbang. Selanjutnya, yang ketiga, kurangnya pembahasan penyebab yang lebih kompleks. Dalam video tersebut menyederhanakan masalah dengan hanya menyalahkan pemerintah saat ini, padahal penutupan pabrik bisa dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti persaingan global yang ketat, otomatisasi dan teknologi baru, krisis ekonomi global pasca pandemi, kebijakan perdagangan dan impor. Faktor-faktor tersebut tidak dibahas secara menyeluruh dalam video, sehingga penonton mungkin tidak mendapatkan gambaran yang utuh. Selanjutnya, dampak emosional pada penonton. Menampilkan testimoni mantan pekerja pabrik memberikan sentuhan emosional yang dalam. Ini membuat penonton merasa empati, namun juga bisa memperkuat narasi tertentu tanpa pembanding atau solusi yang konkret. Selanjutnya, tidak ada solusi. Video ini berfungsi lebih sebagai bentuk kritik daripada ajakan berpikir solutif. Tidak ada usulan kebijakan, strategi alternatif, atau wawasan tentang bagaimana mengatasi krisis industri ini ke depannya. Selanjutnya, yang keenam,
kepentingan media dan bias sudut pandang. Penting juga menelaah siapa yang memproduksi video ini. Apakah media independen, kanal opini, atau terafiliasi. Yang keenam ada kepentingan media dan bias sudut pandang. Penting juga menelaah siapa yang memproduksi video ini. Apakah media independen, kanal opini, atau terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Ini akan membantu penonton menilai apakah video ini bertujuan murni menyampaikan fakta atau memiliki agenda tertentu. Yang ketujuh ada peluang untuk refleksi. Meski bukan ada bias, video ini bisa menjadi pengingat penting bahwa dunia industri Indonesia memang sedang menghadapi tantangan berat. Maka pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus membuka ruang dialog dan kerjasama agar solusi bisa ditemukan bersama-sama. Nah, dari video tersebut dapat dilihat dari sinyal bahaya akibat melemahnya industri nasional. Video ini menyuarakan realitas yang patut mendapat perhatian serius. Melemahnya sektor industri Indonesia, khususnya manufaktur dan tekstil. Penutupan beberapa pabrik besar bukan hanya soal bisnis gagal, tapi menunjukkan adanya masalah struktural dalam perekonomian kita. Yang pertama ada kegagalan adaptasi dan tekanan global. Berdasarkan teori Creative Destruction Schumpeter, memang benar bahwa dalam dunia usaha, pemain lama bisa kalah oleh perubahan teknologi dan pasar. Namun, dalam konteks Indonesia, banyak perusahaan yang tutup bukan karena kalah bersaing dengan inovasi, tapi karena yang pertama, beban utang, contohnya kayak Sritek. Yang kedua, turunnya permintaan global. Yang ketiga, kurangnya dukungan pemerintah untuk restrukturisasi, yang artinya kehancuran ini bukan bagian dari evolusi sehat, melainkan sinyal bahwa sistem kita belum siap menghadapi guncangan global. Selanjutnya yang kedua ada kebijakan industri kurang adaptif. Menurut teori intervensi negara dalam ekonomi Keynesian, pemerintah seharusnya hadir aktif untuk menjaga stabilitas sektor-sektor strategis, apalagi manufaktur yang menyerap tenaga kerja besar. Namun bukti-buktinya seperti minimnya insentif pajak untuk perusahaan yang kesulitan, tidak adanya stimulus yang spesifik untuk industri padat karya, lemahnya perlindungan pasar dalam negeri dari barang impor murah, membuat industri dalam negeri tumbang perlahan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup adaptif dan responsif terhadap kebutuhan real industri.
Selanjutnya yang ketiga ada daya saing Indonesia menurun. Berdasarkan teori keunggulan komparatif David Ricardo, suatu negara akan bertahan di sektor yang paling efisien dijalankannya jika pabrik-pabrik Indonesia kalah dari Vietnam, Bangladesh atau Tiongkok, maka berarti biaya produksi infrastruktur atau SDM kita masih belum cukup kompetitif. Data dari Bank Dunia dan Global Competitiveness Report menunjukkan bahwa biaya logistik dan birokrasi masih menjadi hambatan besar bagi pelaku industri kita. Selanjutnya yang keempat ada risiko sosial semakin nyata. Dari sudut pandang teori ekonomi tenaga kerja, ketika PHK terjadi secara massal seperti yang dialami ribuan pekerja Sritek, Yamaha, dan Sanken, ini memicu dua hal. Yang pertama ada beban fiskal pemerintah meningkat karena meningkatnya kebutuhan jaminan sosial dan bantuan. Yang kedua ada ketimpangan sosial dan ketidakstabilan karena daya beli menurun dan ketidakpuasan masyarakat meningkat. Maka pemerintah harus mulai memikirkan kebijakan jangka panjang untuk transisi industri dan perlindungan tenaga kerja. Kesimpulan dari pendapat di atas itu, video ini memang bernuansa politis tapi tidak sepenuhnya tanpa dasar. Ia menyingkap kenyataan pahit bahwa industri Indonesia sedang melemah. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, baik berupa kebijakan protektif, dukungan inovasi, maupun restrukturisasi industri, maka Indonesia gelap bisa berubah dari metafora jadi kenyataan. Setelah dianalisis lebih dalam terkait isi dan komentar video tersebut, dari video ini membahas fenomena penutupan sejumlah pabrik di Indonesia selama masa kepemimpinan Prabowo Subianto. Dokumenter investigatif video ini menyoroti yang pertama, daftar pabrik yang bangkrut, menyebutkan beberapa pabrik besar yang tutup termasuk sektor tekstil, manufaktur, dan elektronik. Yang kedua ada dampak ekonomi, menyoroti peningkatan angka pengangguran dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat. Yang ketiga, kebijakan pemerintah, mengkritisi kebijakan ekonomi yang dianggap kurang mendukung industri dalam negeri. Dari komentar dan pendapat ini membahas yang pertama, kekuatan narasi visual, penggunaan footage pabrik yang tutup, dan wawancara dengan pekerja terdampak memberikan dampak emosional yang kuat. Yang kedua, kritik terhadap kebijakan ekonomi. Video ini secara eksplisit mengkritik
kebijakan ekonomi yang dianggap tidak pro-industri, seperti minimnya insentif untuk sektor manufaktur. Yang ketiga, kurangnya data pendukung. Meskipun menyajikan daftar pabrik yang tutup, video ini kurang menyertakan data statistik resmi atau sumber yang dapat diverifikasi untuk mendukung klaimnya. Yang keempat, ada potensi bias politik. Judul dan isi video cenderung menyudutkan pemerintahan Prabowo, sehingga penting bagi penonton untuk menilai informasi dengan kritis dan mencari sumber lain untuk perspektif yang seimbang. Yang kelima, ada dampak sosial yang disorot. Video ini berhasil menyoroti dampak sosial dari penutupan pabrik, seperti peningkatan pengangguran dan kesulitan ekonomi bagi keluarga pekerja. Kesimpulan dari semuanya adalah video tersebut mencerminkan realitas krisis dalam sektor manufaktur Indonesia yang dapat dianalisis melalui berbagai teori ekonomi. Penutupan pabrik-pabrik besar dan PHK massal menunjukkan perlunya strategi nasional untuk meningkatkan daya saing industri, diversifikasi ekonomi, dan perlindungan terhadap pekerja. Video ini berusaha menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi industri di Indonesia selama era Prabowo. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, disarankan untuk mencari informasi tambahan dari sumber resmi dan independen. Penutupan pabrik secara masif di 2025 bukan hanya sinyal ekonomi yang melemah, tapi cermin dari banyaknya lubang kebijakan dan kehilangan arah di sektor industri nasional. Jika tidak ada pembenahan segera, baik dari sisi kebijakan industri, iklim usaha, maupun penguatan SDM, maka kekhawatiran dalam video Indonesia gelap bisa menjadi kenyataan. Indonesia tidak kekurangan sumber daya atau potensi. Yang kurang adalah strategi jangka panjang dan keberanian untuk mengeksekusi reformasi struktural. Terima kasih. Cukup sekian pendapat dan komentar saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.